Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Perkenalkan, saya Anissa Dea Safira sebagai tim oposisi dari MOSI hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumen saya, izinkan saya untuk menyanggah beberapa poin argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama di tim pemerintah. Poin pertama adalah pengambilan permisalan porsi 70 dibanding 30, yang dimana porsi pengembangan keterampilan lebih banyak dibandingkan porsi kemampuan kognitif. Jika hal itu ditujukan untuk jenjang SMK saja, ya memang sekolah vokasi, saya setuju akan hal itu. Karena memang sekolah vokasi ini ditujukan untuk langsung bekerja setelah lulus. Tetapi pembicara pertama tidak mengatakan untuk SMK saja, artinya ditunjukkan untuk umum. Dan saya tidak setuju akan hal itu. Karena yang terjadi di lapangan saat ini adalah untuk SD, SMP, SMA, dan kuliah lebih banyak menggunakan kognitif akademiknya. Poin kedua, pembicara pertama tidak memberikan solusi bagaimana cara untuk merealisasikannya atau terrealisasikannya pengembangan sosial. Sedangkan di saat menempuh pendidikan tingkat menengah atas atau SMA, tidak memiliki banyak waktu untuk langsung mengembangkan keterampilan dengan cara praktik. Pembicara tim pemerintah tidak memberikan contoh seperti negara manakah yang sudah melakukan rencana tersebut dan apa hasil yang didapatkannya. Jika tidak ada, bagaimana cara kita bisa melihat apa dampak yang diberikan oleh rencana tersebut? Pembicara pertama juga tidak menyebutkan pendidikan yang dilakukan secara formal ataupun non-formal, di mana perolehan atau pengembangan keterampilan dan praktik sosial bisa didapatkan melalui lembaga atau kursus. Tidak harus di jam sekolah, mengingat bahwa di Indonesia sendiri jam sekolah tidaklah banyak. Poin ketiga, pembicara pertama tim pemerintah menyatakan bahwa kemampuan kognitif akademik tidak memiliki banyak manfaat yang besar untuk siswa. Saya tidak setuju akan hal itu, karena banyak siswa yang lebih unggul di kemampuan kognitif akademiknya. Kebanyakan dari mereka dapat menciptakan sesuatu melalui analisis dan kemampuan menghitung, menghafal, dan juga berpikir. Kita mengambil contoh oleh konten kreator bernama Jerome Pauline. Jerome Pauline adalah konten kreator yang dia mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di luar negeri. Dan beasiswa ini didapatkan dengan tes secara kognitif. Dan di era sekarang juga atau tahun-tahun yang akan datang, justru yang paling diperlukan adalah kemampuan untuk analisis, yang dimana sudah disebutkan saat penjelasan definisi bahwa kemampuan kognitif akademik adalah kegiatan belajar teori analisa. Menganalisis sesuatu seperti akan membuka suatu usaha tertentu memerlukan analisis pasar. Analisis pasar apa yang dibutuhkan oleh para konsumen sebelum kita menjual atau menawarkan jasa tersebut. Dewan Juri yang terhormat, saya tidak setuju dengan permisalan 70 dibanding 30. Bagaimana jika menggunakan permisalan 50 banding 50 yang dimana pengembangan keterampilan dengan kemampuan kognitif akademik seimbang? Bukanlah tuntutan pekerjaan sudah sangat kompleks? Bayangkan saja bagaimana jika orang-orang lebih banyak memiliki keterampilan dan praktik sosial dibandingkan kemampuan kognitif akademiknya. Tentu ini akan berpengaruh untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan berkemampuan kognitif, yang nantinya permintaan pekerja berkemampuan kognitif akan meningkat. Dewan Juri yang terhormat, mari kita pikir kembali dampak-dampak apa yang diberikan dengan rancangan yang belum terrealisasikan ini. Bagaimana dampak-dampak ini bagaimana rancangan ini jika sudah terrealisasikan akan berdampak apa pada pendidikan saat ini dan untuk di masa depan dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Apakah bagus untuk di masa yang akan datang atau akan menjadi bumerang untuk kita? Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumen saya di atas, saya tetap tidak setuju dengan ide memprioritaskan pengembangan keterampilan dan praktik sosial dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.